Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau masyarakat mengenalnya sebagai Gus Dur. Gus Dur tidak hanya dikenal sebagai presiden yang demokratis dan toleran, tetapi juga sebagai sosok yang humoris. Gus Dur sering melontarkan guyonan yang mengundang tawa siapapun yang mendengarnya. Menariknya, humor-humornya penuh makna. Humor Gus Dur tidak sekedar candaan yang menghibur, tetapi juga mengandung pesan moral, kritik sosial, dan bahkan refleksi filosofis yang mendalam. Ciri khas humor Gus Dur terletak pada kesederhanaannya. Gayanya yang santai dan lugas membuat kata-katanya mudah dipahami dan dinikmati oleh semua kalangan. Lebih dari sekedar tawa, humor Gus Dur memiliki kekuatan untuk menyentuh hati, membuka pikiran, dan mendorong perubahan. Bagi Gus Dur, humor adalah alat yang ampuh untuk menyebarkan pesan perdamaian. Beliau percaya bahwa tawa dapat membantu meringankan beban hidup dan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik. Berikut 5 humor Gus Dur yang jarang diketahui. Pertama, perahu 5 ditukar alhamdulillah 5. Suatu waktu dalam ceramahnya, kisah seorang bapak dan anak di sarang yang dekat dengan pantai utara Jawa. Diceritakan bahwa seorang bapak mengirimkan anaknya untuk mondok di Mekah. Bapak itu ternyata adalah juragan perahu untuk membiayai sang anak yang mondok jauh di negeri Saudi. Setiap tahun, sang bapak harus menjual satu perahunya. Akhirnya pergilah sang anak menuju ke kota Mekah untuk mondok. 1 tahun bapak itu berhasil menjual satu perahunya. Pada tahun kedua, masih baik-baik saja. Tahun ketiga, perahu ketiga juga terjual. Hingga 5 tahun mondok, sang anak harus pulang karena bapaknya sudah kehabisan perahu untuk dijual. Saat sudah pulang di Indonesia, disuruhlah sang anak untuk khutbah Jumat. Anaknya yang lulusan Saudi itu kemudian naik ke mimbar dan memulai seperti biasa. Dia berucap, "Alhamdulillah, Alhamdulillah." 2 kali ia menyebutnya. Lalu, "Alhamdulillah." Para jamaah mulai bingung. "Alhamdulillah." Bapaknya ikut bingung. "Alhamdulillah" yang kelima. Bapaknya bangkit dan berkata, "Kurang ajar, perahu 5 kamu tukar dengan alhamdulillah 5. Kedua, becak dilarang masuk. Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri Pertahanan saat itu, Mahfud MD, tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan cerdik. Cerita ini masuk dalam buku Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit. Ceritanya ada seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu becak dilarang masuk. Tukang becak itu masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak disilang dengan garis hitam, yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. Apa Bapak tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar becak tidak boleh masuk jalan ini, bentak polisi. "Oh iya, saya melihat Pak. Itu kan gambarnya becak kosong. Becak saya kan ada yang mengemudi," jawab si tukang becak. "Lalu apakah Bapak tidak bisa baca? Di bawah gambar itu kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk," kata Pak polisi lagi. Maka sang tukang becak itu berkata, "Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa baca, maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan jadi tukang becak seperti ini," jawab si tukang becak sambil cengengesan. Ketiga, kisah pelari Surya.
Hampir tak ada negara yang rela ketinggalan mengikuti Olimpiade. Acara 4 tahunan itu merupakan salah satu promosi negara masing-masing. Dan tentu saja, peristiwa ini juga sangat bergengsi karena akan diliput oleh semua media massa negara peserta. Wajarlah kalau setiap negara berusaha mengirimkan atlet terbaiknya dengan harapan mereka bisa mendapatkan medali emas. Begitulah sambutan Gus Dur saat melepas tim Indonesia ke Olimpiade Sydney yang lalu. Gus Dur lalu bercerita tentang peristiwa yang pernah terjadi di Suriah. Pada waktu Olimpiade beberapa tahun yang lalu, kebetulan ada pelari asal Suriah yang merebut medali emas. Sang pelari mampu memecahkan rekor tercepat dari pemenang sebelumnya. Bahkan selisih waktu pun terpaut jauh. Maka dia langsung dikerubuti wartawan karena punya nilai berita yang sangat tinggi. "Apa sih rahasia kemenangan Anda?" tanya wartawan. "Mudah saja," jawab si pelari asal Suriah. "Tiap kali bersiap-siap akan start, saya membayangkan ada serdadu Israel di belakang saya yang mau menembak saya." Keempat, bukan saya. Di sebuah sekolah dasar di Los Palos, Tim, seorang sersan kepala yang galak jadi guru pengganti. Kali ini guru pengganti itu mengajarkan sejarah kemerdekaan RI untuk anak-anak kelas 3. Untuk menguji daya tangkap para muridnya, guru itu bertanya dengan suara keras, "Coba, siapa yang menurunkan bendera merah, putih, biru di Hotel Oranye?" Murid-murid yang terlanjur dicekam rasa ketakutan serentak menjawab, "Bukan saya, Pak, jangan tangkap saya." 5. Cerita Gus Dur naik kereta api. Setelah mendapatkan larangan dari dokternya untuk tidak melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan pesawat terbang, Gus Dur kemudian nekat untuk berpergian jauh menggunakan kereta api. "Anda mau pergi kemana, Gus? Memangnya Anda pikir sampai tepat waktu dengan kereta api?" Gus Dur pun menjawab, "Dokter jangan meremehkan. Kereta itu cepet banget loh. Kereta api mana yang bisa menandingi kecepatan pesawat terbang?" Tanya dokter. "Oh, Anda jangan salah. Semua kereta api bisa lebih cepat dari pesawat," kata Gus Dur. "Ah, Gus Dur ini ada-ada saja. Semua orang juga tahu, Gus, kalau pesawat itu jelas lebih cepat dibandingkan kereta api," cecar sang dokter. Maka Gus Dur pun menjawab, "Wah, Anda salah. Memang sekarang ini pesawat lebih cepat, tapi itu kan karena kereta api baru bisa merangkak. Coba kalau kereta api nanti sudah bisa berdiri dan bisa lari, wih, pasti bakalan jauh lebih cepat dari pesawat," jawab Gus Dur disambut wajah kecut sang dokter. Humor Gus Dur adalah warisan berharga yang terus menginspirasi banyak orang. Beliau menunjukkan bahwa tawa dan kebijaksanaan dapat berjalan beriringan, bahwa humor dapat menjadi alat yang ampuh untuk perubahan positif. Demikian kisah humor dari Gus Dur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.